Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku yang hebat dan sholihah, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas. Puasa adalah imsak atau menahan diri dari hal-hal tertentu sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini menjadikan penting agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa ialah: yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum jika dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Akan tetapi jika makan dan minum dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa, maka puasanya tidak batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa lalu ia makan dan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah yang menganugerahkan makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan unsur kesengajaan. Maka dari itu menunjukkan dalil tersebut bahwa kita jika dalam keadaan puasa makan dan minum dilakukan dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Lah ini adalah pembatal yang berat konsekuensinya menurut fikih, yaitu yang pertama adalah puasa batal, yang kedua wajib mengqadha puasa, yang ketiga wajib membayar kafaroh atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja yang disebabkan oleh sentuhan atau perbuatan yang disengaja hingga mengeluarkan mani, maka ini menjadikan puasanya batal. Namun jika terjadi karena mimpi, maka puasanya tidak batal. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang sengaja menggali isi perut puasa atau mengeluarkan isi perut dengan sengaja, yaitu muntah, maka puasanya menjadi batal. Jika muntahnya tidak disengaja, maka tidak batal. Ini di dalam hadisnya riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Yang kelima, haid dan nifas. Wah, ini khusus bagi perempuan. Ketika datang haid atau nifas, maka puasanya batal, meskipun itu keluar haidnya atau nifasnya itu sore hari, padahal sejak pagi kita sudah melakukan puasa, namun di siang atau sore hari kita mengeluarkan haid untuk khusus yang perempuan, maka puasanya tetap batal dan itu harus mengganti puasanya di lain hari atau di bulan selain di bulan Ramadan. Dalilnya ini berdasarkan ijma ulama dan penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar tentang kewajiban mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha sholat. Yang keenam, yang terakhir, ini adalah hilangnya akal sehat atau pingsan atau gila. Ini juga membatalkan puasa jika pingsan atau gilanya itu terjadinya lama atau sepanjang hari, maka itu puasanya tidak sah, karena menurut salah satu syarat sahnya puasa itu adalah berakal. Anak-anak solih
dan sholihah yang dirahmati Allah. Selain pembatal yang bersifat fisik, ada pula hal yang mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa, yaitu seperti dusta, ghibah, fitnah, dan perkataan kotor. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya atau berpuasa. Jadi orang yang berkata kotor, dusta, ataupun perbuatan dosa, Allah tidak memerlukan puasanya. Puasa bukan hanya menahan fisik, tetapi juga membersihkan hati dan akhlak. Semoga Allah menjaga puasa kita, menjadikannya sah secara fikih dan bernilai tinggi secara ruhiyah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.